Hai Tenroza, kita ketemu lagi setelah kemarin sempat ngebahas Galaxy S21 FE yang harganya makin menarik. Sekarang giliran kita bahas jagoannya Samsung kelas A series, apalagi kalau bukan Galaxy A54. Smartphone ini hype-nya cukup tinggi, sayang performa di awal-awal bikin lumayan geleng-geleng kepala dan hampir aja saya jual di bulan kedua. Untungnya, pergerakan update software lumayan positif dan signifikan buat ngangkat performa smartphone ini secara keseluruhan. Makanya sampai hari ini Galaxy A54 masih saya simpan karena emang ya sebagus itu untuk dipakai sehari-hari. Nah, kalau kalian naksir dan nggak kepengaruh sama hipnotisan dari HP lain kayak misalnya Poco F5 atau Vivo V29, monggo tonton videonya dari awal sampai habis karena kemungkinan besar kalian akan tetap tertarik untuk beli smartphone yang satu ini. Ya udah, nggak usah pakai lama. Langsung aja kita bahas dan jangan lupa kasih supportnya nanti di akhir video. Let's go! Jujur aja pas pertama-tama pakai HP ini tuh banyak banget rasa minusnya. Mulai dari yang langsung terasa kayak body yang bulky, bezel layar yang tebel, nggak ada jack audio, kamera yang hasilnya nggak konsisten, sampai urusan nggak ada charger. Tapi ya makin kesini-sini deal breaker tadi udah mulai nggak begitu terasa. Soalnya kalau mau jujur, HP ini juga punya banyak kelebihan, jadi cukup fair sama kekurangannya. Pertama, kita bisa rasain di One UI yang makin stabil dan makin matang soal urusan efisiensi dan performa. Kalau dulu nih di awal-awal mungkin masih suka terasa agak panas kalau dipakai. Sekarang udah jauh lebih baik, dipakai secara intens sekalipun cuma anget-anget normal aja. Pokoknya user Galaxy A54 ini mah santai aja lah, software update bulanannya selalu kebagian dan nggak pernah telat. Nggak kayak gajian atau janjian bayar utang, sering telat. Samsung udah kasih komitmen untuk OS update-nya sampai nanti di Android 17. Oh ya, saya juga udah nggak sabar nungguin update perdana Android 14 yang katanya sih bakal resmi dirilis di akhir tahun ini. Oke, buat yang nanyain performa secara sistem and stability, Exynos 1380 udah jauh lebih baik di Galaxy A54. Cuma ya kalau bicarain benchmark, emang dia tuh bukan poinnya. Antutunya 600 ribuan poin mungkin masih kalah sama HP-HP Tiongkok di kelas mid-ranger. Soalnya level chipsetnya ini sama kayak Snapdragon 778G. Tapi kalau kita bicarain stability score, HP ini meningkat cukup drastis. Contohnya, CPU throttling sekarang skornya bisa dapat 95%. Terus wildlife stress test hasilnya juga memuaskan dengan skor 97,7% stability. Ngomongin soal gaming buat player Mobile Legends, ada kabar baik soalnya refresh rate-nya udah kebuka opsi Super 90 FPS. Jadi kita bisa dapetin gameplay experience yang jauh lebih baik ketimbang cuman mentok di high 60 FPS. Sayang untuk PUBG Mobile kayaknya masih dianaktiriin. Masih aja tuh mentok di posisi high. Jadi kurang nyaman gameplaynya kalau cuma ngandelin 30 FPS doang. Sementara untuk Genshin Impact di setting low 45 FPS, gameplaynya udah lebih dari cukup buat dapetin kestabilan FPS tanpa perlu takut tangan kepedesan efek dari overheat. Dari data record dengan durasi gameplay 30 menit, bisa dilihat kalau pergerakan FPS-nya bisa achieve rata-rata di 43,6 FPS. Sebuah angka yang cukup baik untuk Exynos 1380, walaupun emang di skenario kayak gini tuh suhunya lumayan agresif mendekati angka 45 derajat Celcius. Saran banget buat dipakein cooler fan tambahan supaya suhu smartphone bisa tetap kondusif kalau mau dipakai berjam-jam. Satu hal menarik yang mungkin banyak orang nggak tahu, mode gaming terbaru di Galaxy A54 udah mendukung fitur bypass charging. Cuma di sini untuk menunya dikasih penamaan namanya USB Power Delivery Pause. Oke, selain performa yang udah mulai stabil, bagian efisiensi baterai juga ada peningkatan yang signifikan. Rata-rata sih saya dalam sehari cuma butuh sekali ngecas doang untuk dapetin nafas panjang dari pagi ketemu malam. SOT 6-7 jam dengan pemakaian moderat dilengkapin sesekali ngegame tipis-tipis, sekarang bisa lebih gampang didapetin. Bahkan bisa mepet ke angka 8 jam kalau nggak dipakai ngegame sama sekali.
Untuk update soal kamera, peningkatan yang pastinya bakalan langsung bikin para usernya tersenyum lebar termasuk saya, tentu aja ada di bagian video recording. Sekarang, opsi video 4K 30 fps hasilnya signifikan banget, bisa hasilin video super stabil kayak gini cuma pakai tangan doang. Oke ya, ini dia Samsung Galaxy A54 5G setelah kita pakai ROM terbaru, dimana di sini fitur video stabilisasi untuk 4K 30 fps-nya udah bisa kita pakai ya. Jadi hasilnya kayak gini nih. Kelihatan sini stabil 4K 30 fps-nya. Terus ya 4K, warnanya keluar, dynamic range bagus. Terus bisa pindah ke kamera selfie-nya. Ya, kayak gini. Ini pindah ke kamera depan. Kita bisa balik lagi ke kamera belakang. Ya, kayak gini kita bisa balik lagi ke kamera belakang utama. Terus kita bisa pindah juga ke ultrawide. Ya. Sayang banget untuk di opsi 1080p 60 fps emang belum bisa 100% stabilnya kayak di 4K 30 fps. Tapi kalau kita bandingin dari seri-seri sebelumnya, seenggaknya tingkat kestabilannya udah ada peningkatan. Sementara untuk fotografi, kameranya masih bisa on point dalam sekali jepret, cukup pakai mode auto aja. Karakteristik tuningannya emang memilih untuk menaikkan kontras demi ngasih kesan foto yang natural apa adanya. Detailnya terjaga dan kualitasnya tetap bisa tajam walau dipakai 2 kali digital zoom sampai di pixel peeping beberapa kali. Dynamic range-nya cukup oke walau nggak terlalu superior. Untuk kamera ultrawide-nya punya resolusi yang lebih baik dibandingkan ultrawide dari smartphone kelas sejenis. Dan terakhir, performa low light-nya juga cukup impresif memanfaatkan potensi dari sensor Sony IMX766. Oke, untuk video ultra steady video 1080p 30 fps hasilnya kayak gini. Ini lebih stabil ya. Cuma emang detailnya sedikit berkurang. Dan dia bisa pindah juga ke kamera depan. Nah, tapi ya gini, agak nge-crop sedikit ya. Stabil tapi agak nge-crop sedikit di ultra steady videonya. Oke, untuk elemen-elemen sisanya HP ini udah lebih dari cukup untuk sebuah smartphone mid-ranger di kelas 5-6 jutaan. Proteksi IP rating 67, ada. Stereo speaker dengan Dolby Atmos terbaik, ada. In-display fingerprint scanner, ada. NFC buat baca e-money, jelas banget ada. Oke, kesimpulannya Samsung Galaxy A54 adalah salah satu the best smartphone premium mid-ranger yang cukup sukses di pasaran. Walaupun chipset yang digunakan nggak sepopuler dari MediaTek atau Qualcomm, tapi menurut saya, Samsung berhasil nawarin sebuah smartphone all-rounder yang menyenangkan untuk dipakai sehari-hari dengan pendekatan user experience oriented ketimbang harus memilih jalur smartphone terjangkau dengan konsep high performance yang biasanya dipakai sama brand orange atau brand kuning. So, kalau kalian adalah user dari smartphone ini juga, yuk saling sharing pengalaman kalian dan tulis komen di bawah. Sekian video kali ini, jangan lupa kasih supportnya dan kita bakalan ketemu lagi di gadget-gadget berikutnya. Adios and permios, Hai Teng Reza pamit, stay pen out.